wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat berkah nikmatnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada kajian kali ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan pada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk kajian kali ini Hadiyatul Awam kembali lagi 2 minggu sekali akan dibawakan oleh Ustadz Wahyudi. Untuk membukanya marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah ini akan saya sampaikan ke Ustadz Wahyudi dan nanti dilanjut sesi tanya jawab dan insya Allah selesai jam 9:30 nih. Waktu Indonesia. Waktu Jepang, maaf. Ya, untuk selanjutnya saya silakan pada Ustadz Wahyudi untuk kajian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan lalu kita sudah sampai kepada bab mukjizat. Jadi telah kami sampaikan bahwasanya mukjizat ini merupakan sesuatu yang diberikan kepada para nabi untuk menguatkan pembuktian bahwa dia memang adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya itu pembuktian. Sebentar kok, ini ada yang error. Ini kenapa enggak ya? Jelas. Ambil ada di situ ini. Baik. Sebagai sebuah pembuktian tentu ia membutuhkan sesuatu yang sesuai, yang layak untuk kaumnya. Kaumnya bisa apa, disitulah kemudian Allah memberikan pembuktian tersebut. Sebagaimana pada zaman Nabi Isa, karena kaumnya itu pandai di dalam dalam bidang kedokteran, maka yang diberikan adalah kemampuan Nabi Isa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian pada masa Nabi Musa, karena kaumnya itu banyak tukang sihir yang mampu bahkan menipu mata Nabi Musa dan para pengikutnya, yang itu tali namun berubah menjadi ular. Sehingga Nabi Musa pun diberi mukjizat semisalnya, yaitu tongkat yang dilempar menjadi ular, namun ularnya itu adalah ular sungguhan, bukan ularan, bukan ular sihir. Sehingga tukang sihir pun mengetahui bahwa yang dilempar Nabi Musa itu benar-benar nyata dan bukan sihir, sehingga mereka semuanya beriman kepada Nabi Musa. Meskipun dampaknya adalah tukang sihir itu mereka semuanya dihukum pancung, digantung di pohon kurma, dipotong tangan kakinya. Tetapi bagi tukang sihir, kehidupan dunia sesungguhnya hanya sementara, namun yang terpenting bagi mereka adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir bisa beriman karena kenapa? Karena yang dia saksikan adalah kebenaran. Karena Nabi Musa membawa sesuatu yang dia itu tahu bahwa itu adalah kebenaran. Sebagaimana juga Nabi Muhammad, karena kaumnya itu pakar di dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah, ilmu sastra, maka diberikan juga mukjizat yang mereka tak mampu menandinginya, yaitu Al-Quran Al-Karim, di mana Al-Quran ini mukjizatnya kekal sepanjang masa sampai hari kiamat. Kalau mukjizat lainnya itu sifatnya temporal.
Ketika Nabi Musa itu bisa membelah laut, ya waktu itu saja. Setelah itu tidak ada lagi sejarahnya. Ketika Nabi Musa itu memukul batu menjadi, ya kemudian keluar 12 mata air, ya waktu itu saja. Setelah itu tidak pernah terjadi lagi. Tetapi mukjizat Al-Quran ini kekal. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, akan banyak rahasia-rahasia Al-Quran yang terkuak. Itulah rahasia ataupun mukjizat Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Meskipun sesungguhnya Nabi Muhammad juga banyak diberi mukjizat lain selain mukjizat Al-Quran. Di antaranya adalah membelah bulan, kemudian dari jari-jari beliau keluar air, kemudian ada mimbar yang waktu itu mau diganti mimbarnya, menangis dan lain sebagainya. Tetapi supaya kita sebagai umat Islam juga bisa merasakan mukjizatnya, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada, diberilah Al-Quran yang sangat luar biasa ini, yang mukjizatnya sampai hari ini tidak ada orang yang mampu menandingi. Membuat Al-Quran tidak ada yang bisa hingga saat ini. Jadi mukjizat Al-Quran itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama dari sisi bahasa, struktur bahasanya yang tak akan tertanding. Yang kedua dari sisi kandungan. Kandungan Al-Quran itu yang ketika digali itu tak akan pernah habis. Maka kita lihat jilid-jilidan, ribuan kitab tafsir atau jutaan mungkin ya, kitab tafsir, hadis, macam-macam lah. Itu fikih dan lain sebagainya banyak sekali. Semua menggali hukum, menggali keistimewaan Al-Quran, dan selalu aja ada yang baru. Selalu aja ada yang baru, tak pernah ada habis-habisnya. Itulah mukjizat Al-Quran. Wa hukmul imani bil mukjizati wajibun alal mukallaf. Wala yajuzu al-i'tiqad bi khilafihi. Yang namanya iman, percaya adanya mukjizat ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maka tidak boleh bagi seorang muslim kemudian ingkar terhadap mukjizat. Tidak boleh tidak percaya dengan mukjizat. Dia harus percaya. Li ana itsbatan nubuwah la yatimu illa bi istimai amrani kama sabaqa wa huma id'a'uhu an-nubuwah wa idhar mukjizah. Karena yang namanya seorang rasul itu bisa ketahuan bahwa dia adalah seorang rasul itu hanya dua hal. Yang pertama, dia ngaku sebagai seorang nabi, dan yang kedua dengan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Likai yudzakiru sidqahu amaman ursila ilaihim, supaya ketahuan, supaya tahu bahwa dia itu memang benar-benar rasul, supaya kaumnya itu menyadari, percaya bahwa dia adalah seorang rasul. Makanya diberi mukjizat. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujjah kami, argumen kami untuk membuktikan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sebagai rasul kepada kaumnya. Nah, jadi Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api kemudian tidak terbakar, padahal yang namanya tabiat api ketika ada sesuatu mestinya membakar, tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ya, ini sebagai argumen, sebagai penguat kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau memang adalah seorang nabi. Wa qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam ma minal amya'i min nabiyyin illa qad a'ta minal ayati ma matsalahu aman alaihil bashar wa inna makana alladhi utitu wahyan ukhiyallahu li farsu an akuna aktsaruhum taba'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap nabi itu selalu diberi mukjizat, diberi keistimewaan. Sementara Nabi Muhammad SAW itu juga diberi keistimewaan dengan wahyu, dengan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dan berharap kelak akan menjadi pengikut Nabi Muhammad yang paling banyak. Nah ini, jadi setiap nabi pasti ada mukjizat, pasti ada keistimewaan yang diberikan kepadanya untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Hadza wa qad dhahaba ba'dul bahithin ila inkaril mujaz bi hujjatin wahiyah minha anna khurujun anil adah al-ma'lufah. Ada sebagian orang yang dia itu ingkar, tidak percaya dengan adanya mukjizat karena menganggap bahwasanya mukjizat ini keluar dari kebiasaan. Ya, kalau kebiasaannya kan yang namanya api itu membakar, tapi Nabi Ibrahim nggak kebakar. Nah, makanya dia ingkar, nggak mungkin kalau adanya mukjizat seperti itu, tidak mungkin. Nah, ada sebagian yang tidak percaya itu.
pendapat seperti mardud, tidak bisa diterima, tidak bisa ditolak. Buktinya Al-Quran jelas mukjizat dan sampai saat ini mereka pun tidak mampu membuat semisal Al-Quran. Kemudian kita menginjak kepada bab selanjutnya, yaitu terkait dengan sifat jaiz bagi para rasul. Wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Jadi seorang nabi pun punya sifat-sifat kemanusiaan. Jadi nabi itu bukan malaikat yang selalu mempunyai sifat tetap. Kalau malaikat itu kalau tugasnya bertasbih ya bertasbih terus. Kalau tugasnya membawa Arsyur Rahman ya selalu membawa Arsyur Rahman. Tetapi para nabi ini bukan golongan malaikat, tetapi dia adalah golongan manusia. Karena dia merupakan golongan manusia, maka mempunyai sifat-sifat seperti halnya manusia. Nabi yo ke pasar, Nabi juga makan, minum, ya kan, menikah dan lain sebagainya, sakit. Ini arot. Arot itu sesuatu yang melekat pada seseorang. Jadi arot bifat hirra ma yu'radu lil insani min maradin wa ghairi, sesuatu yang mungkin terjadi pada manusia, sakit atau apa, lemah, atau mungkin kadang juga sedih, kadang juga senang. Nah, itu meskipun seorang nabi juga sedih gitu. Nabi Muhammad SAW ketika putranya meninggal, Qasim menangis juga gitu. Itu lumrah manusiawi, sedih. Ketika dari Taif dilemparin batu sampai kakinya itu berdarah-darah, sampai dikejar-kejar sama anak kecil, sedih juga gitu. Sehingga mengadu persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu di jalan itu Nabi Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, malaikat Jibril waktu itu sampai marah besar datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Nabi Muhammad, saya datang, saya ini malaikat Jibril, ini gunung Uhud siap di tangan saya untuk saya timpakan kepada kaum Taif, tinggal menunggu perintah. Namun Rasulullah mengatakan, biarkan, karena mereka sesungguhnya adalah kaumku fa innahum la ya'lamun, yang tidak mengetahui, ya kan, seperti itu. Ma'anal bait yajibu alaina an na'taqida jazman annal jaiza fi haqqi rusuli wal anbiya'i alaihi salam. Jadi kita harus mengakui bahwasanya para nabi itu mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, punya sifat-sifat yang mungkin terjadi pada manusia. Contohnya nih, wuku'ul a'rad al-basyir allati la tu'addi ila naqsin fi maratibil uliyat. Namun yang sifat-sifat yang tidak menjatuhkan sifat dia sebagai seorang nabi. Contoh apa? Nabi mencuri? Enggak ada nabi mencuri itu. Meskipun kadang manusia itu kayak ingin mencuri, enggak, itu godaan setan, itu bukan sifat, itu sifat. Nah, itu enggak ada itu. Fal anbiya'i war rusul bashar. Yang namanya para nabi, para rasul itu juga manusia. Ya'kuluna wa yashrabun, makan dan minum. Wa yanamuna wa yamradun. Tidur, sakit. Wa yahzanun wa yansun. Sedih, lupa. Nabi Muhammad pernah lupa? Pernah. Suatu hari itu sholat asar, ya kan. Kemudian baru 2 rakaat ada salam. Terus pulang. Sahabat bingung. Rasul tadi sholat 2 rakaat ya katanya. 2 rakaat itu asar kan biasanya 4, ini kok 2. Ragu-ragu kan, ada sahabat langsung ngintil, ngejar Rasul. Ya Rasulullah, tadi sholat rakaat itu sholat asar kok 2 rakaat itu disengaja atau lupa? Rasul, masa saya 2 rakaat? Iya 2 rakaat. Oh tadi saya lupa. Kemudian Rasul kembali ke masjid dan nambah 2 rakaat, setelah itu sujud sahwi. Ya ini manusia, nah lupa kan. Banyak cerita lah Rasul makan dengan roti kering, pakai keju, ya kan, pakai garam, ya kan. Ya itu manusia gitu. Jadi makan juga. Rasul juga jahit baju. Kadang kalau sendalnya rusak, tekleknya rusak dibenerin. Seperti manusia, seperti kita lah. Ya. Istrinya protes, ya kan? Sebagai seorang kepala keluarga kan, istrinya protes, ini gimana Rasul kita itu rumahnya kok kayak gini, hidupnya miskin, ya kan? Pada protes, tapi di demo sama istrinya karena nggak tahan dengan kehidupan Rasul yang miskin, sampai kemudian
Rasul nggak enak, kemudian muncul ayat Al-Qur'annya yang mengatakan dalam surat At-Tahrim lengkap diceritakan, ya kalian wahai istri Rasulullah, kalau kalian ingin dunia seisinya kita kasih, kata Allah kan. Tapi kalau kalian milih Allah dan Rasulnya, milih surga, itu lebih baik. Akhirnya mereka sadar, disentil langsung oleh ayat Al-Quran, oh iya, kita memilih Allah dan Rasulnya, kini memilih surga. Karena sungguhnya kehidupan dunia itu hanya sementara. Sebagaimana Rasul manusia, para istri Nabi juga manusia juga gitu. Jadi sempat protes juga, sempat ini juga. Bahkan Aisyah sendiri pernah marah kepada Rasulullah SAW sampai mengatakan, masa kayak gini ngaku Nabi? Sampai terucap kayak gitu. Abu Bakar mendengar, marahnya luar biasa. Kamu ini kan anaknya Abu Bakar kan? Wah, enggak sopan sama Nabi Muhammad ngomong kayak gitu kan. Akhirnya Aisyah sembunyi di belakang punggung Nabi Muhammad karena mau dipukul sama Abu Bakar. Kemudian kata Rasul, udah biarin. Nah, udah dibiarin. Besok lagi Abu Bakar datang lagi, udah baikan lagi sama Rasulullah SAW. Jadi sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang berumah tangga, ada problem, ya seperti manusia juga gitu. Cemburu-cemburuan, istrinya cemburu, ya itu seperti itulah. Jadi karena istrinya Rasul kan 9 ya kan. Jadi terjadi di dalam rumah tangga beliau juga kadang ada saling cemburu dan sebagainya. Inilah manusiawi. Sebagaimana juga istri beliau Aisyah juga pernah cemburu juga, malam-malam Rasulullah keluar. Waduh, Rasul keluar mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Malam-malam keluar. Dikuntit kan. Pura-pura tidur awalnya, tapi mendengar Rasul buka pintu, gitu. Rasul buka pintu mau kemana nih kan? Biar aja jalan, baru dia ngikutin. Ternyata Rasulullah ke Baqi itu kuburan para sahabat, para syuhada atau sahabat Nabi yang meninggal. Nah, itu banyak di Baqi. Itu tidak jauh dari rumah Rasulullah SAW. Jalan kaki lah kisaran 300 meter, katakanlah 300 meter lah mungkin ya. Nah, dikuntit sama Aisyah itu. Ternyata di Baqi mendoakan para sahabatnya di Baqi. Kemudian Rasul ngerasa kok kayak ada yang nguntit. Pas ke belakang, Aisyah tahu, waduh ini kayaknya jangan Rasul tahu. Dia langsung lari cepat-cepat ke rumah pulang kan. Rasulullah juga ngikutin kayak ada hitam-hitam di depan, diikutin kencang-kencang kan. Akhirnya si Aisyah langsung masuk kamar tidur, pura-pura tidur. Rasulullah datang, lihat Aisyah ngos-ngosan, tapi pura-pura orang tidur kok ngos-ngosan katanya gitu. Dari mana kamu katanya? Rasul kemudian mengatakan, saya mengikuti engkau wahai Rasulullah karena apa? Cemburu ya. Cemburu itu. Tapi Rasulullah kemudian menjawab, saya ke Baqi mendoakan mereka yang telah mendahului kita. Nah, seperti itulah kehidupan Rasul juga kehidupan manusia. Intinya apa? Rasul juga ingin memberi contoh. Jadi semua kehidupan Rasul sebagai manusia itu memberi contoh. Oh, dalam rumah tangga begini. Oh, kalau dalam cari nafkah begini. Kebiasaan mati. Mohon maaf, tiba-tiba internetnya mati nih. Ya, saya lanjutkan. Baik. Wahada udah tadi ya. Wa yaj'una wa ya'tisun. Sebagaimana Rasul itu juga, para Rasul ya, itu juga lapar. Nah, lapar, kemudian bersin. Nah, lapar itu Rasulullah itu pernah sampai kelaparan itu perutnya dikasih batu, kemudian diikat pakai apa namanya kayak sabuk lah zaman sekarang itu karena lapar. Wa ya'tisun, bersin. Wa yatazawwajun, menikah. Nah, bahkan ketika ada sahabat yang datang kemudian tanya bagaimana kondisi Rasulullah SAW itu apa namanya kayak Quran berjalan lah, tanya kepada Sayyidah Aisyah itu. Beliau puasanya begini, sholatnya begini, macam-macam. Maka sahabat merasa kok keluar masuk ini tumben ini. Baik. Apa? Iya, koneksinya lagi kurang baik ya, keluar masuk. Baik. Videonya di nonaktif.
Iya, sebentar. Nah, ada. Sampai mana tadi? Rasulullah SAW juga menikah, sehingga ketika ada sahabat yang kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang sifat Rasulullah SAW seperti itu, dia mengatakan kalau gitu saya tidak akan menikah. Nah, yang satu lagi bilang kalau gitu saya akan puasa terus dan lain sebagainya. Maka Rasulullah datang dan mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang nggak mengikuti sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Kenapa? Karena seorang nabi itu sudah sangat luar biasa, tetapi kata Rasulullah saya juga menikah, saya juga makan kan gitu. Nah, jadi itu namanya arad atau sifat-sifat kemanusiaan. Wa yakhdabun, dan marah. Wah, ini contohnya itu begini. Dulu Nabi Musa itu ketika mendapatkan wahyu 10 perjanjian Tuhan kan di Bukit Tursina, kan aslinya 30 hari, tetapi kemudian di tengah jalan Allah memerintahkan untuk melengkapi menjadi 40 hari. Padahal cuma selisihnya 10 hari. Selisih 10 hari ini ternyata Bani Israel itu udah nggak tahan gitu. Wah, Nabi Musa kok nggak datang-datang macam-macam. Akhirnya muncullah Samiri yang kemudian membuat pedet emas, membuat sapi dari emas. Yang konon sapi ini dikasih lubang sehingga ketika ada angin itu keluar dari mulutnya itu suara gitu kan ya, semacam apa ya, semacam seruling atau sempritan lah seperti itu keluar suaranya. Kemudian memerintahkan kepada teman-temannya untuk menyembah pedet emas ini, menyembah apa namanya sapi yang terbuat dari emas ini. Nabi Harun sebenarnya sudah melarang itu, nggak boleh ini begini, diceramain apa sama ini, tapi malah Nabi Harun diancam mau dibunuh, sehingga pengikutnya Nabi Harun itu sedikit, selebihnya pada ikut Samiri semua. Pas turun Nabi Musa turun hari ke-40 melihat kondisi Bani Israil seperti ini, marah besar, ya kan? Marah Nabi, marah besar. Jadi dia itu membawa ini, Nabi Musa itu membawa Taurat yang tertulis di batu. 10 perjanjian itu ditulis di batu. Lupa ini kalau yang dibawa itu Taurat. Melihat kondisi kaumnya seperti itu langsung marah besar, Taurat itu dibanting. Kemudian Nabi Harun diseret, dia punya jenggot panjang, jenggotnya itu diseret, dimarahin Nabi Harun itu, kamu ngapain aja, saya suruh nunggu kaumku. Saya tinggal hanya selisih 10 hari aja, kamu nggak bisa ngurus Bani Israel. Marah besar Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau udah marah, seluruh Bani Israel itu ketakutan semua. Nggak ada yang berani ngomong. Tapi kemudian setelah reda, Nabi Harun mengatakan, saya itu sudah ngomong, sudah ingatin, tapi malah terjadi perpecahan di antara Bani Israel. Saya nggak mau terjadi perpecahan antara Bani Israel, sehingga saya sabarlah nunggu engkau wahai Nabi Musa. Setelah reda, Tauratnya diambil lagi, kemudian Musa Samiri disidang, dihukum, diasingkan, ininya pedetnya dibakar, dihancurin, ya dan lain sebagainya. Kemudian mereka yang tidak yang menyembah pedet suruh bertaubat. Nah ini Nabi Musa marah besar. Jadi seorang Nabi yang marah juga gitu. Cuma marahnya seorang Nabi bukan seperti marahnya kita ya kan. Karena persoalan sepeda aja marah ya kan. Padahal marah itu sesuatu sifat yang nggak baik. Sehingga Rasulullah itu selalu berwanti-wanti kepada kita, jangan marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah karena pahalanya orang yang tidak sering marah itu, yang bisa menahan amarah itu surga. Pernah juga sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah nasihati aku. Rasulullah bilang la taghdab, jangan marah. Yang lain, la taghdab, jangan marah. Yang lain, la taghdab, jangan marah. Jadi 3 kali ngasih nasihat, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Oleh karena itu seorang qadhi itu apa? Hakim itu tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada tersangka ketika dia dalam kondisi marah. Terkait talak juga, ketika orang itu marah kemudian mengatakan istri kamu cerai, kamu pulang sana ke rumah orang tuamu, karena marah besar ya kan, itu tidak jatuh talaknya, karena dia kalau udah marah itu hilang pikirannya. Nah, maka nggak boleh. Mau orang kalau udah marah itu bisa membuat perilaku yang aneh-aneh yang macam-macam. Nah, seorang nabi pun pernah bisa marah. Wayat abun, wayastasirun.
Sebagaimana Nabi juga lelah, capek, wastasiru dan bermusyawarah. Kalau musyawarah itu Nabi Muhammad paling keren. Nabi Muhammad tuh urusan apapun tuh selalu musyawarah. Urusan perang, musyawarah. Dulu waktu perang Badar itu kan ketika akan menghadapi tentara Quraisy itu berhenti di suatu tempat yang lapang itu. Kemudian ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, ini kita berkemah di sini untuk menghadang orang Quraisy ini karena perintah Allah dan Rasulnya atau ijtihad engkau wahai Rasulullah? Rasul menjawab, enggak, ini ijtihad saya aja. Maka kata sahabat, kalau gitu jangan di sini. Di sebelah sana itu ada sumur, ada air, kita kuasai sumber airnya. Sehingga ketika kita haus kita bisa minum. Sementara orang Quraisy ketika kehausan mereka nggak bisa minum. Nah, kita kuasai dulu sumber air. Oh, kata Rasulullah, bagus itu. Udah akhirnya ikut ke lembah Badar, berkemah di tempat yang ada airnya. Bahkan ketika pernah Rasul itu sesuatu yang menurut Rasul itu nggak serak juga kadang tuh. Tapi karena pas musyawarah itu sahabat cenderung untuk melakukan sesuatu, ya ikut. Contoh waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud itu ketika sebelum terjadi mereka bermusyawarah, bagi Rasul ya kita hadapin aja, tunggu aja mereka datang ke Madinah, kita babat di Madinah kan gitu, kita habisin di Madinah. Kata sahabat, apalagi sahabat yang waktu itu tidak ikut perang Badar kan, ingin ikut, wah ingin pokoknya kita perang, kita hadapi di lembah Uhud gini macam. Rasul sebenarnya kurang serak gitu. Tapi karena mereka para sahabat ingin menghadangnya di lembah Uhud, ya udah nih ikut. Kemudian sahabat ada yang tahu, ya Rasul kayaknya nggak berkenan deh. Kayaknya udah akhirnya nanya, wahai Rasul, apakah itu nggak berkenan? Kata Rasul, seorang nabi itu kalau pedangnya sudah terhunus pantang untuk masuk ke warangkanya lagi, kan seperti itu. Artinya kalau kita sudah memutuskan perkara, fatwakkal Allah, ayo kita ke Uhud. Tapi ternyata waktu perang di lembah Uhud, kita umat Islam mengalami kekalahan. Tetapi karena itu hasil musyawarah, tidak boleh saling menyalahkan. Tidak, Rasulullah tidak kemudian mengatakan kalian sih waktu itu, saya sih cenderungnya begini, enggak. Ya, itulah bagian dari konsekuensi musyawarah. Apapun yang terjadi itu menjadi hasil bersama, kesepakatan bersama, ya menjadi tanggung jawab bersama dan tidak boleh saling salah menyalahkan. Wa nahwu dzalika min sifatil bashar, dan lain sebagainya dari sifat-sifat manusia allati la naqsa fiha alaihim, yang tidak mencederai atau membuat kekurangan bagi mereka. Wa inna ma ikhtarahumullahu min jinsil mursalin ilaihim liyakunu ala sillatin wathiqatin bihim sya'irina bi ahsisihim mutali'ina ala ma yu'anuna min alamin muqimina alaihimul hujjah ad-damighah bi idhahi tariq al-mustaqim lahum. Jadi kenapa kok Allah itu mengutus para rasul itu dari manusia, enggak dari malaikat aja? Kan bisa aja dari malaikat. Supaya apa? Supaya manusia, kita itu menyadari, wah Rasul itu ternyata pernah begini ya. Padahal manusia gitu. Oh Rasul aja dulu pernah sedih, Rasul pernah dicoba seperti ini, pernah begini dan sebagainya kan. Kayak Nabi Yahya masuk ke dalam pohonnya digergaji sampai beliau meninggal kan. Jadi pernah para sahabat yang kemudian disiksa bisa-bisan waktu masih di Mekah, Yasir sampai syahid, tangannya diikat, tangan kanan diikat dengan kuda, tangan kiri diikat dengan kuda satu lari ke kiri, satu lari ke kanan sehingga tubuhnya terbelah, sampai orang-orang itu kayak putus asa, kayak bersedih. Ya Rasulullah mbok yao, ya, karena Rasul juga manusia kan. Ya Rasulullah mbok yao, minta kepada Allah supaya kita itu cepat menang tuh. Maka kata Rasulullah, umat terdahulu itu jauh lebih dari ini. Maka kita harus bersabar. Nah, seperti itu. Jadi memberikan contoh, perilaku Rasulullah itu contoh. Di rumah bagaimana, waktu perang bagaimana, di pasar bagaimana, di masjid bagaimana, semua semua tindak tanduk Rasulullah adalah teladan. Maka mungkin salah satu hikmah Rasulullah SAW mempunyai seorang istri yang masih muda belia, yang cerdik, yang pintar, yaitu siapa? Aisyah. Karena supaya Aisyah itu menceritakan tentang perilaku Rasulullah sebagai manusia kepada umat Islam. Bagaimana beliau di rumah, bagaimana beliau kalau begini, kalau beristinja bagaimana, kalau makan gimana, kalau tidur gimana. Itu kan yang tahu kan yang Aisyah. Maka Aisyah menjadi dosen istilahnya kan, menjadi dosennya para sahabat setelah Rasulullah SAW
meninggal, para sahabat, para tabiin banyak nanya kepada Ibunda Aisyah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita yang semua perilakunya itu menjadi contoh bagi kita semuanya. Baik, kita lanjutkan dalam sesi dialog. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta bisa mengajukan pertanyaan baik langsung maupun chat ya. Masih kita tunggu. Untuk yang bertanya langsung akan kami dahulukan. Mungkin bisa raise hand nanti di sini. Yang mau bertanya langsung. Bisa resen untuk Jika tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Ustaz. Saya lanjutkan sedikit ya sampai selesai bab a'rad. Fawaid al-a'rad al-basyirah bil anbiya. Apa sih manfaatnya kok Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi itu dari kalangan manusia, bukan dari malaikat. Yang pertama, ta'dhimu ujurihim, untuk memberikan pahala yang besar kepada para nabi. Fal bal'u wal amrad yatarattab alaihi al-ajr al-azim wa thawab al-kabir. Karena yang namanya sakit, ujian, cobaan itu memberikan pahala yang luar biasa kepada setiap manusia. Jadi kalau ada orang sakit, ya kita doakan, mudah-mudahan lekas sembuh, mudah-mudahan diampuni dosanya. Karena orang yang sakit itu dosanya mereteli istilahnya, dosanya itu berguguran, asal dia bersabar. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya dan lain sebagainya. Itu memberikan, Rasul pun juga sakit, bahkan Rasul itu diracun. Oleh siapa? Oleh seorang Yahudi, diundang. Rasul itu kalau suruh diundang makan, itu selalu datang. Rasul kalau diundang makan itu selalu datang. Siapapun yang undang, orang muslim, orang non muslim, datang aja itu. Diundang orang Yahudi untuk makan, ya datang kan. Apalagi makannya makan kambing gitu, makan daging kambing. Dan Rasul itu kalau daging kambing itu senangnya pupu, kaki yang depan, sebelah kanan, senang Rasul. Ini orang Yahudi ini udah tahu nih, mohon maaf saya lupa namanya. Kemudian dikasih racun. Ini Rasul pasti akan milih yang bagian depan ini, bagian kaki kanan ini. Kasih racun, akhirnya ada beberapa sahabat juga ikut, yuk kita diundang makan nih, datang rame-rame. Akhirnya pada makan di sana, ternyata ada racunnya. Satu sahabat sudah makan, meninggal dunia, yang Rasul baru sampai tenggorokan sini. Si daging itu ngasih tahu Rasulullah SAW, ini saya sudah diracun. Segera keluarin. Nah, akhirnya dikeluarkan semua, dimuntahkan. Tapi sudah terlanjur kena Rasulullah. Sehingga ketika menjelang meninggal, terus Rasulullah sering sakit. Sini dan dadanya sering sakit. Kenapa? Karena bekas racun. Sehingga ada yang mengatakan Rasulullah itu meninggal ya diantaranya karena pengaruh racun yang waktu dikasih oleh orang Yahudi itu. Maka ada yang mengatakan Rasulullah itu syahid sungguhnya, meninggalnya itu syahid. Karena meninggal diracun. Diracun bekas racunnya orang Yahudi. Nah itu supaya untuk apa kok Rasul meninggal sampai diracun itu, diantara hikmahnya adalah bahwa beliau itu menjadi imam syuhada, imamnya para syahid, meninggalnya sebagai syahid. Nah ini manusia juga kan, seperti itu. Namun yang meracun itu kemudian masuk Islam. Tapi karena dia sudah terlanjur ada yang makan dagingnya dari sahabat dan meninggal, maka dikisos. Jadi inilah namanya manusia, kita tidak tahu nasib manusia. Dia itu istilahnya itu masuk Islam di akhir-akhir hidupnya. Masuk Islam 1-2 hari kemudian dikisos. Meninggal dunia dalam kondisi muslim. Seorang perempuan. Asyadun nas balaan al-anbiya, sumal amsal, fal amsal. Jadi orang yang paling
berat ujiannya itu adalah seorang nabi. Kemudian bawahnya lagi, semakin ke bawah semakin ringan. Tapi paling berat ujiannya adalah seorang nabi karena dia membawa risalah, membawa wahyu, sehingga ujiannya dari kaumnya luar biasa. Kalau kita membaca cerita para sahabat, membaca cerita nabi, ujiannya bagaimana luar biasa, diboikot, di apa macam-macam kan, luar biasa. Wa qala Imam Al-Qusyari laisa kullu ahadin ahlan lil bala id al bala lil auliya. Tidak semua orang itu, kata Imam Qusyari, itu berhak untuk mendapatkan ujian. Karena sesungguhnya yang ujian itu menimpa para nabi, kemudian para wali, kemudian orang-orang mukmin lah ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga kita ketika kita mendapatkan ujian, kita bisa mencontoh. Rasul juga diuji kok. Rasul juga miskin pernah. Rasul juga pernah diuji masalah dengan keluarganya dan istrinya. Rasul juga pernah diuji kelaparan. Rasul juga pernah diuji sakit dan sebagainya. Jadi kita bisa mengaca dari Rasulullah SAW untuk kita teladani. Yang kedua, at-tasri' sebagai hukum untuk istimatul ahkam, untuk mengambil hukum fikih. Hukum fikih contohnya apa? Fasahbu Rasulullah SAW fi sholati tasri'un linnas. Jadi lupanya Nabi ketika sholat, seperti yang saya ceritakan tadi, sholat asar kok lupa 4 rakaat atau 2 ya. Nah, ini jadi sebagai teladan bagi kita. Oh, ternyata kalau sholat lupa itu tidak perlu mengulangi sholat semuanya. Rasul cuma nambah 2 terus sujud sahwi, ternyata boleh. Nah, kan itu tasri' ya kan, sebagai sumber hukum. Wa ta'lim lahum kaifiyatus sujud sahwi, mengajarkan kepada sahabatnya, kepada umatnya bagaimana kita sujud sahwi. Li anna dalalatil fi'li aqwa min dilalatil qaul. Karena hujah atau argumen perbuatan Rasul itu lebih kuat dibanding perkataan. Nah, ini pendapat para ulama. Jadi kalau Rasul mengucapkan sesuatu, itu kita lihat perbuatannya. Apakah perbuatan Rasul itu sama dengan yang diucapkan atau tidak? Kalau sama berarti paling kuat. Tapi kalau melakukan sesuatu tapi mengucapkan yang lain, nah itu yang dikuatkan adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan dilalatul fi'li aqwa, perbuatan Rasul itu lebih kuat untuk dijadikan sebagai hujah atau argumen daripada argumen perkataan saja. Yang selanjutnya adalah taslihul anbiya bi ahwalim idza nuzila bima nuzila bil anbiya. Supaya kita itu bisa meneladani para rasul, para nabi ketika kita itu menerima cobaan seperti cobaannya para nabi. Nah, nabi anaknya meninggal menangis. Nah, andai kata kita nangis ya lumrah biasalah. Rasul juga seperti itu. Fa idza nadhara al-aqil fi ahwal anbiya min maradin wasqamin wakilatu malin wa adan nas lahum ma'uluwi maqamim warif atisanhim fa innahu yatasalla wa yatasabbaru. Ketika seorang itu dia itu sakit, dia itu dibenci orang, dia itu miskin dan lain sebagainya, dia bisa melihat mengaca kepada para nabi. Ternyata para nabi pun demikian. Sehingga padahal nabi itu kan manusia makhluk yang sangat sempurna, tetapi ternyata juga sakit, ternyata juga bersedih, ya kan? Ternyata juga pernah mengeluh dan lain sebagainya. Maka kita sebagai manusia, Nabi pun sabar, kita juga bersabar. Tanbihu khairul anbiya ala khisati qad dunya wa indallah ta'ala hina yarawna al anbiya qad a'radu anha. Menjadi contoh bagi kita bahwasanya kehidupan dunia itu tidak utama, tetapi yang paling utama bagi umat manusia adalah kehidupan akhirat. Karena para nabi itu selalu konsentrasinya adalah kehidupan akhirat. Namun kita tidak boleh melalaikan dunia, karena dunia ini menjadi sarana kita menuju akhirat. Dengan kekayaan kita bisa bersedekah, dengan kekayaan bisa membangun pesantren, bisa membuat mengasih beasiswa dan lain sebagainya, sehingga kekayaan kita itu bisa mengantarkan kita menuju surga. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, baik. Bisa saya mulai dari chat dulu ya. Ada chat. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan dari jamaah. Apakah sebagai orang biasa mendapatkan mukjizat? Dan bagaimana dengan cerita Wali Songo yang konon katanya bisa menghilang? Apakah ini salah satu mukjizat? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada namanya mukjizat, ada namanya karomah. Kalau mukjizat itu diberikan hanya kepada para nabi. Kalau para wali namanya karomah. Jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali. Jadi sangat mungkin. Jadi bukan mukjizat ya, bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu hanya nabi. Kalau para wali namanya karomah. Adapun wali songo bisa ini, bisa menghilang, bisa jalan di atas air dan sebagainya. Itu kan cerita yang kebenarannya itu kita tidak bisa memastikan. Yang kebenarannya kita tidak bisa memastikan. Hanya memang ada beberapa hal yang kadang bisa dipelajari gitu. Nah, ini kalau bisa dipelajari, ini bukan karomah, tapi itu sihir. Sihir itu bisa dibagi menjadi dua. Sihir hitam dan sihir putih. Sihir hitam itu ya kayak dukun lah, tukang santet lah, itu sihir ya kan. Dia bisa nyantet orang-orang, bisa ini, bisa apa namanya, bisa memasukkan paku, pisau apa ke dalam perutnya, masukkan ular apa ke dalam perutnya. Ini namanya sihir, sihir hitam. Kalau bahasa Arabnya sihirul aswad ya, sihirul aswad. Bahkan dia punya kesaktian, bisa jalan di atas air, bisa terbang, bisa menghilang. Nah, ini sihir. Yang kedua, ada namanya sihir juga, namanya sihir abyad atau sihir putih atau sihir sufla. Itu pakai ayat-ayat Quran, pakai zikir-zikir, pakai raja-raja apa, pakai asmaul husna dan sebagainya. Itu juga sihir. Dia bisa terbang, bisa kebal, bisa apa macam-macam. Tapi ini tidak, dua-duanya tidak dibolehkan. Dua-duanya tidak diperkenankan. Baik sihir aswad maupun abyad, baik sihir hitam yang bentuknya itu santet, apa kesaktian, bisa punya ilmu macam-macam, maupun dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan apa itu tetap tidak diperkenankan karena itu semuanya dua-duanya bantuan jin. Manusia itu ya punya sifat kemanusiaan gitu. Para nabi itu tidak pernah mereka itu sampai apa namanya punya kesaktian bisa ini bisa itu, nggak pernah ada andai pun dia diberi mukjizat itu ya seketika itu juga, besok lagi udah nggak bisa lagi gitu. Besoknya lagi udah nggak bisa. Jadi ketika Nabi Musa suruh mukul batu jadi keluar 12 mata ya waktu itu saja gitu. Setelah itu nggak bisa lagi gitu. Tapi ketika kita sudah belajar dengan menggunakan buku-buku semacam Mujarrobat, semacam Samsul Ma'arif Kubro, Al-Jafar, dan lain sebagainya yang pakai raja-raja yang harus poso mutih 40 hari, yang harus pantangannya nggak boleh ini, berendam di tiap malam bertapa di gua, dan sebagainya. Meskipun dengan ayat-ayat Al-Quran, meskipun dengan asma-asma, meskipun dengan asmaul husna, sholawat, dan lain sebagainya, tetap tidak diperkenankan karena itu bantuan jin. Adapun Nabi Muhammad kalau kita lihat waktu perang Uhud giginya sampai rompol. Nabi Yahya itu sampai dapat mukjizat masuk ke dalam apa namanya pohon, tetapi juga ketahuan pohonnya ditebang meninggal juga gitu. Artinya nggak sakti juga, para nabi itu nggak ada yang sakti gitu. Tapi mendapat mukjizat waktu itu aja gitu. Setelah itu nggak bisa lagi. Nah, tapi kalau mereka yang suka sihir putih itu, mereka ada bukunya, bisa dipelajari, bisa ada ritual-ritualnya, sehingga mereka bisa kebal, punya jerah rontet, apa macam-macam pakai asma, itu tetap tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, masih pertanyaan dari chat dari Nur Setianto. Assalamualaikum Ustadz. Searah dengan pertanyaan di atas, bagaimana dengan ilmuwan yang menemukan listrik, teknologi-teknologi sampai kita bisa berkomunikasi jarak jauh seperti sekarang? Apakah termasuk karomah? Terima kasih. Maaf tadi ada kesalahan dikit yang terkait yang masuk ke pohon itu Nabi Zakaria, maaf. Kalau Nabi Yahya itu dipenggal sama tentara Romawi. Itu Nabi dipenggal juga sama tentara Romawi, meninggal juga gitu, nggak punya ilmu kebal. nggak belajar apa namanya Samsul Ma'arif, nggak belajar, nggak tahu raja-raja ya. Nah itu gitulah apa namanya mukjizat yang Allah berikan ketika Allah berkehendak. Tapi ketika nggak berkehendak ya dipenggal kepalanya meninggal juga gitu kan, seperti itu. Terkait pertanyaan kedua, kalau teknologi itu kan ada dua pendapat ya. Teknologi itu kan ada namanya, kalau istilah ulama kalam itu
al-adah, kebiasaan. Jadi itu al-adah itu sesungguhnya adalah bahwa dalam apa namanya di alam raya itu sudah ada semacam, kalau bahasa orang filosof, sebab akibat. Itu sudah ada, cuman kita menemukan aja itu. Kita hanya menemukan, makanya kan penemu ini, bukan pencipta, tapi penemu. Nah, itu andai kata zaman Nabi atau mereka sudah bisa menemukan itu, ya akan seperti itu juga gitu. Cuman waktu itu belum ditemukan. Telepon, televisi dan sebagainya ditemukannya sekarang. Itu adalah kalau menurut Ibnu Rus istilahnya itu adalah ada sebab akibat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan berbagai macam sebab di dunia ini. Ketika sebab itu ditemukan, ketika sebab ditemukan akan muncul akibat. Karena akibat ini merupakan implikasi langsung dari sebab menurut Ibnu Rus. Akibat implikasi langsung dari sebab. Ketika ada sebab, otomatis ada akibat. Sehingga teknologi modern itu sesungguhnya adalah menemukan sebab. Ketika sebab-sebab itu ditemukan, rumusan-rumusan ditemukan, maka akan muncul akibat. Nah, muncul akibatnya macam-macam. Bisa lampu, ya kan, bisa canggih lah, bisa nuklir apa dan sebagainya itu. Itu nggak ada, itu sah-sah saja dan itu bukan mukjizat. Itu kalau istilah Imam Ghazali namanya al-adah, perkara yang sangat biasa. Dan itu bisa terjadi kapan saja. Makanya apa yang terjadi ditemukan di Indonesia selama teorinya sama, di Amerika juga sama gitu. Di mana ketika membuatnya sama juga gitu. Itu namanya al-adah. Istilah Imam Al-Ghazali namanya al-adah di dalam kitab Tahafut Al-Falasifah sebutkan seperti itu. Itu al-adah itu sesuatu rumusan ketika terjadi di suatu tempat, dicoba di tempat lain sama, dicoba di tempat lain sama, dicoba di tempat lain hasilnya sama. Itu namanya al-adah dan itu sangat mungkin terjadi. Wallahu a'lam. Baik. Dari Rosida Awali Safitri. Assalamualaikum Ustadz. Jika seorang terkadang dapat melihat makhluk halus, apakah ini termasuk karomah? Terima kasih. Ketika orang dapat melihat makhluk halus ini justru bukan karomah, tapi penyakit. Penyakit. Itu ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam dirinya itu. Itu diruqyah aja. Diruqyah, sering-sering ngaji, sering-sering ruqyah mandiri. Insya Allah nanti hilang. Cara ngeruqyahnya itu gampang sebenarnya. Kalau mau ruqyah mandiri, misal nih habis sholat baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, 5 ayat surat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian 3 ayat surat Al-Baqarah terakhir. Kemudian ditiupkan di tangan, Bismillahirrahmanirrahim, bacanya gini. Nah, diusapkan seluruh tubuh. Bisa. Atau ambil air 1 gelas, bacain ya Allah, doa pakai bahasa Indonesia terserah, minta kepada Allah supaya jika ada hal-hal yang mengganggu dalam tubuh dia, dalam tubuh saya, supaya dibinasakan. Kemudian bacakan aja surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, surat 5 ayat surat Al-Baqarah, ayat kursi 3 terakhir surat Al-Baqarah, kemudian ditiupkan, harus diminum. Nah, itu mudah-mudahan itu menjadi sarana bagi dirinya untuk sembuh. Itu penyakit. Jadi melihat makhluk halus itu bukan karomah, bukan mukjizat, tapi penyakit yang harus disembuhkan. Wallahu a'lam. Baik. Ada dari Ustadz Thohir Maruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Ustadz. Izin tanya, sebagaimana manusia para nabi yang tadi juga punya sifat-sifat atau kelemahan juga, tapi bukan sifat atau perilaku yang merusak status kenabian seperti mencuri, khianat, dan lain-lain. Kalau begitu, bagaimana seharusnya kita memahami kasus Nabi Yusuf alaihissalam yang sengaja memasukkan timbangan emas ke dalam karung saudaranya lalu mengakui kehilangan dan memerintahkan pada penjaga mencarinya di karung saudaranya? Itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, itu kan hilah istilahnya. Hilah itu makar, dalam bahasa kasarnya itu makar istilahnya. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf itu bukan kehendak sendiri sesungguhnya, karena para rasul itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan para rasul itu sesungguhnya wahyu yang diberikan Allah kepada para rasul untuk melakukan sesuatu. Nah, apa sih tujuannya? Itu tujuannya kan supaya Benyamin tinggal di situ, ya kan? Nanti setelah Benyamin kemudian saudaranya tinggal di situ, ujung-ujungnya itu tujuan Nabi Yusuf itu apa?
supaya keluarganya kumpul kembali di Mesir. Akhirnya kan kumpul semua di Mesir. Intinya kan itu. Jadi Nabi Yusuf itu cari alasan, bagaimana sih alasan supaya bapaknya itu bisa, keluarganya itu bisa kumpul ke apa namanya, bisa berkumpul kembali di Mesir. Caranya ya dengan hailah, dengan cara seperti itu sehingga Benyamin bisa ditahan. Ketika Benyamin ditahan kan otomatis nanti ada ikatan, kita harus menjemput Benyamin kan, seperti itu. Akhirnya keluarganya semuanya berkumpul di Mesir dan terungkap kebenaran ketika saya sesungguhnya adalah Nabi Yusuf, sehingga saudaranya kaget, wah anta Yusuf dan sebagainya, kamu sebenarnya Yusuf gini begini. Nah itu adalah hikmah, sehingga sesungguhnya apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu merupakan ilham yang diberikan kepada Yusuf untuk sebagai sarana keluarganya nanti berkumpul di Mesir, sehingga Bani Israel bisa berkumpul di Mesir mendapat keistimewaan. Dan di masa Nabi Yusuf ini Bani Israel setelah kumpul di Mesir mendapatkan keistimewaan luar biasa, sehingga mendapatkan iri hati orang Mesir sendiri. Orang Mesir itu iri. Konon itu keluarga Nabi Yusuf itu didapat tempat tinggal di daerah Fayum. Kalau di Mesir, Fayum itu tempat yang sangat subur, terkenal sangat subur. Di sini apa namanya, di situ ada telaga, situ pertaniannya luar biasa, sehingga orang Mesir sendiri sangat iri, kok mereka orang asing datang ke Mesir dapat keistimewaan seperti itu, ya kan. Sehingga dan pada masa Nabi Yusuf itu yang menguasai Mesir waktu itu adalah Heksus, bukan Firaun. Heksus itu dia itu penjajah sebenarnya, penjajah dari Palestina yang masuk ke Mesir, perang dengan Firaunnya kalah sehingga mereka menguasai Mesir. Nah, pada masa dia itulah Heksus itulah Nabi Yusuf itu menjadi menteri, kemudian Bani Israel datang ke Mesir, tinggal berkoloni di Mesir sampai anak cucunya Nabi Yusuf meninggal. Kemudian Firaun yang ada di daerah Luxor itu menyusun kekuatan perang lagi sehingga kalah, bisa menguasai Mesir, sehingga ketika Firaun itu menguasai Mesir lagi, mereka sangat benci kepada Bani Israel, sampai muncullah di zaman Nabi Musa itu Bani Israel kemudian dijadikan budak semuanya. Dendam, orang Firaun itu dendam sehingga Bani Israel semuanya dijadikan budak untuk membangun piramid, bangun apa dan sebagainya itu. Nah, maka kalau kita lihat pada surat Yusuf itu menggunakan kata Malik, bukan menggunakan kata Firaun. Kalau biasanya kalau tentang silsilah Raja Mesir itu menggunakan kata Firaun, kecuali pada masa Nabi Yusuf yang digunakan adalah kata Malik. Wallahu a'lam. Baik, yang untuk menyambung lagi, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berkata jujur saat ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung kecil dan bilang bahwa yang melakukan bukan beliau tetapi justru menunjuk ke patung yang paling besar. Terima kasih. Itu juga sama, itu makar juga. Nabi Ibrahim hanya menunjuk. Coba aja tanya. Itu kan sebuah penghinaan sebenarnya. Jadi, Nabi Ibrahim itu hanya ingin menggugurkan argumen Namrud gitu loh. Coba aja tanya itu kepada apa namanya, kepada berhala yang paling besar itu. Namrud langsung mikir, kan berhala, masa saya suruh nanya ke berhala? Nah, baliklah Nabi Ibrahim membalikkan katanya. Loh, jelas dia nggak bisa ngomong, kamu sembah. Nah, akhirnya Namrud kan diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Benar juga Ibrahim. Tapi karena inatnya, karena kibria, karena sombongnya, tetap menghukum Ibrahim. Padahal kalau secara logika benar juga sih kita Ibrahim. Berhala itu nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, kenapa harus saya sembah ya? Nah, intinya itu merupakan hilah atau cara Nabi Ibrahim untuk mematahkan argumen Namrud supaya Namrud tidak menyembah berhala. Sehingga ketika dikasih hujah seperti itu, secara otomatis Namrud mikir. Nah, mestinya kalau dia mikir dan menghilangkan sifat egonya, langsung ikut Nabi Ibrahim. Tetapi karena dia itu tidak, egonya tinggi dan tidak mau percaya kepada Nabi Ibrahim, justru Nabi Ibrahim sendiri yang dihukum dengan dilemparkan ke dalam api. Wallahu a'lam. Baik. Dari PRIM Kansai. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan Abu Hurairah yang menangkap jin atau setan pencuri gudang zakat atau makanan? Ya. Lalu diajari ayat kursi oleh jin tersebut, apakah Abu Hurairah tersebut menderita penyakit yang perlu diruqyah juga? Jazakumullah khairan. Tidak ya, gini. Ada orang yang dia itu
tadi perlu dibedakan, ada orang yang sekali melihat. Kalau sekali melihat itu mungkin, tapi kalau sering melihat ini penyakit. Itu yang harus digarisbawahi. Kalau sesekali melihat itu masih mungkin, tapi kalau sering melihat ini penyakit. Kalau orang yang sering melihat ini perlu diruqyah. Adapun terkait dengan sahabat melihat jin, itu beberapa sahabat sebenarnya, enggak cuma Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau hikmah dari jin yang suka mencuri itu adalah jin itu ingin mengajarkan tentang bagaimana ketika kita itu berhadapan dengan jin, ke bangsa jin. Jadi ketika mencuri 3 kali, kemudian ditangkap, itu kan setelah mencuri ditangkap, ngakunya saya butuh makan, keluarin, lepas. Besok mencuri lagi, ditangkap lagi, kan? Ditanya lagi, saya butuh makan, lepas. Ketiga kali mencuri, tangkap lagi. Dia mengatakan, sesungguhnya saya ini jin, kalau kamu ingin terbebas dari gangguan jin, baca aja ayat kursi. Kemudian dia pergi. Besoknya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah membenarkan. Kemudian Rasul mengatakan, tumben si jin ini benar jujur, biasanya bohong, kata Rasulullah. Tumben si jin ini benar, biasanya bohong. Ini untuk mengajari kita sungguhnya, untuk memberikan pengajaran pada kita bagaimana caranya kita itu menanggulangi dari gangguan jin. Salah satunya adalah sering-sering membaca ayat kursi. Banyak juga sahabat lain yang pernah melihat jin, diantaranya adalah ada sahabat waktu perang Khandaq kalau nggak salah. Waktu perang Khandaq dia pulang ke rumah, mau nengok istrinya sebentar, ternyata istrinya ada di luar rumah. Pas istrinya di luar rumah, dia marah, dia cemburu kan. Dan istrinya mengatakan kepada suaminya, kamu jangan marah dulu, coba lihat ke dalam. Pas di dalam ternyata ada ular di kamarnya. Akhirnya ularnya ini dibunuh. Ternyata si ular ini jin. Akhirnya si sahabat ini dibawa ke bangsa jin, dikisos oleh jin. Kata Rasulullah SAW, dia semoga Allah merahmati saudaramu, sesungguhnya di Madinah ini banyak jin yang sudah masuk Islam. Nah, ini akhirnya dia dikisos di bangsa, di alam jin sana. Seperti itu. Ini memang sangat mungkin, karena jin itu juga bisa berubah menjadi ular, bisa berubah menjadi anjing, bisa kelihatan. Dan ketika kondisi dia itu berubah menjadi wujud seperti itu, jin itu sesungguhnya berada pada posisi yang sangat lemah. Dia bisa dibunuh. Nah, itu jin. Makanya sebenarnya dengan interaksi dan jin juga kita biasa-biasa aja sebenarnya. Jangan kemudian karena ada jin kita ketakutan apa, semakin kita takut sama jin dan semakin senang dia kan. Apalagi tempat-tempat yang kemudian diangkerin, dianggap jin itu keramat, kasih sajen, siapa, makin senang aja dia. Maka karena dia senang, makin menampakkan. Kalau orang katanya kalau di jalan di situ kalau nggak bilang izin Mbah saya mau lewat, katanya nanti kita kena musibah, makin senang aja jin. Akhirnya kalau ada orang yang jalan nggak bilang kulon wun, nah, akhirnya diganggu sama jin, keplesetin, apain, ya, seperti itu. Akhirnya orang makin percaya. Padahal kalau kita itu biasa-biasa aja, biasa-biasa nggak ada masalah itu. Termasuk santet, kemudian itu kita asal kita seorang muslim sering doa, sering baca Quran, santet apa tenun itu nggak, insya Allah nggak mempan itu, nggak mempan. Asal hati kita itu bersih itu. Tapi kalau kita juga sering maksiat, kemudian kita juga jarang zikir, jangan doa, ya kalau ada orang iri dengki ya gampang sekali terkena santet ya kan. Tapi ketika kita itu sering zikir, kemudian baca ayat kursi, baca doa pagi petang dan sebagainya, insya Allah juga hal-hal godaan jin, santet apapun, insya Allah akan mental dan akan balik kepada orang yang dengki dengan kita. Orang yang nyantet akan balik, akan mental. Baik tadi akan kena dukunnya langsung atau terkena orang yang pesan ke dukun. Makanya perdukunan ini sangat berbahaya dan dianggap kafir kan. Kafir orang yang datang dulu. Kafir ladina dalam hadis Nabi dikatakan man atakahinan aw sahiran faqad kafara bima ja'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang sihir atau tukang dukun, maka dia telah kafir, ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali ke dukun, ke tukang tenun, ke tukang sihir. Ini langsung capnya kafir. Kalau di Saudi ketahuan, itulah hukumannya langsung dipenggal, dihukum mati. Itu kalau di Saudi itu. Nah, wallahu a'lam. Lanjutan, berarti bisa melihat jin sampai 3 kali yang sama seperti Abu Hurairah, seperti itu masih wajar ya Ustadz? Dan izin bertanya lanjutan, bila jin bisa ke dunia kita, berarti kita juga bisa ke dunia mereka
Ya, Ya, manusia bisa ke dunia jin itu kalau dengan belajar supaya itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari, orang dukun itu bisa itu masuk ke dunia jin itu. Tapi itu tidak boleh. Kenapa? Jin itu udah punya alam sendiri. Kita punya alam sendiri. Nggak usahlah kita masuk ke biasanya nanti kita manusia yang suka dunia jin, suka klinik itu hidupnya itu linglung, aneh. Nggak wajar hidupnya itu. Malam-malam sukanya jalan-jalan ke kuburan, malam-malam suka siangnya tidur. Jadi hidupnya tuh jadi nggak biasa, gitu, nggak normal. Karena kita itu hidup normal manusia ya seperti manusia gitu. Kita punya dunia. Maka kalau kita menjadi manusia yang lebih sempurna, kita tuh lebih sempurna daripada jin. Janganlah kemudian kita ingin masuk ke dunia jin dengan belajar apa namanya poso apa macam-macam buka mata batin dan sebagainya itu tidak boleh. Sekali lagi itu tidak boleh. Adapun kasus sahabat itu sahabat yang dibawa. Jadi sangat mungkin manusia itu dibawa ke alam jin itu sangat mungkin. Tetapi apa kita bisa ke alam jin? Bisa dipelajari. Tetapi tidak boleh karena manusia itu punya alam sendiri, jin punya alam sendiri. Ketika manusia sering belajar masuk ke alam jin, nanti ujung-ujungnya akan linglung, akan tidak hidupnya nggak normal, kacau. Kita normal-normal saja lah, nggak usah kita berinteraksi dengan jin. Banyak di Madinah itu banyak yang jin yang sudah masuk Islam ya apa, tapi tidak ada riwayat kemudian Rasulullah apa namanya itu masuk ke dunia jin, interaksi dengan jin nggak ada gitu. Sahabat juga enggak gitu. Mereka mau Islam, masuk Islam aja silahkan. Mau ikut ngaji bersama Rasul silahkan ikut ngaji bersama Rasul kan begitu. Jadi mereka di kalangan jin juga ada dai, ada kiai, ada apa ya silahkan itu urusan mereka lah. Ya. Jin biar urusin jin. Kita manusia ngurus yang manusia saja, nggak usah yang aneh-aneh nanti linglung bahaya. Wallahu a'lam. baik. Masih nunggu yang lain. Jika masih ada pertanyaan. Satu lagi saya tambah sedikit. Kadang ketika ada yang sakit apa gitu kan, nanti datang ke orang pinter istilahnya kan, orang pinter. Nah, nanti kadang dikasih azimat atau jimat atau dikasih apa namanya itu kayak raja huruf-huruf apa itu nanti taruh di rumahnya atau nanti dikalungkan itu kan atau ditaruh di pecinya dan sebagainya itu bagian sarana jin sebenarnya dan itu tidak dibolehkan, tidak diperkenankan. Itu berbahaya itu. Nanti kalau jinnya masuk ke kita akan mengganggu kita. Termasuk kesaktian puasa apa itu juga nggak boleh. Andai kata dia tidak terlalu terganggu, anak cucunya juga akan terganggu. Nah, termasuk keris-keris yang diisi di apa macam-macam itu tidak boleh. Keris yang itu karena kita nanti ujung-ujungnya juga harus memberi sesuatu ke jin. Nanti setiap bulan surah dicuci, dikasih kembang-kembang, dikasih apa macam-macam. Itu tidak dibolehkan. Haram. Apa syirik? Kalau syirik itu tergantung. Dia kalau selama masih la ilaha illallah kan masih mukmin. Tapi perbuatan seperti ini menjurus. Andai kata pun tidak sampai syirik, tapi menjurus kepada perbuatan syirik. Karena lama-lama berbahaya dan bisa jadi akan menjadi syirik gitu. Nah ini kan berbahaya juga. Itu tidak boleh. Tapi alhamdulillah kalau di kalangan kita di Muhammadiyah biasa sih enggak. Soal klinik-klinik itu biasanya kita enggak. Tetapi di saudara-saudara kita yang lain itu masih sering, apalagi di kalangan kejawen. Itu sangat kental sekali. Daerah Solo, daerah Jogja itu kan. Klinik keris apa macam-macam, poso mutih, poso apa dan sebagainya itu masih sering dilakukan. Bulan-bulan tertentu itu masih ada apa namanya itu acara-acara ya kan, ngeruat apa dan sebagainya. Punya mobil baru dimandikan pakai air kembang biar apa namanya biar selamat dan lain sebagainya. Ini tidak diperkenankan karena itu bagian dari klinik lah. Kita ikut Rasulullah itu sederhana kok. Syukur ya kita bersyukur boleh. Mau selamatan ngundang tetangga makan barang boleh, tapi tidak sampai klinik mandi kembang dan sebagainya itu tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ya, apakah masih ada pertanyaan untuk yang lain? Kalau sekedar koleksi keris itu boleh.
koleksi keris saja sebagai keris itu kan senjata kan, senjata itu gaman atau genggaman atau apalah istilahnya itu. Koleksi pedang boleh, nggak ada masalah sekedar koleksi. Tapi kalau sudah percaya, wah saya di keris ini punya ini keris ini bisa begini, itu tidak boleh. Mungkin ada keris yang bisa berdiri sendiri gitu, itu kan karena ada jinnya, ada isinya. Ada yang bukan keris tapi tasbihnya diisi, katanya kalau udah diisi macam-macam ya kan, bisa buat penglaris, bisa apa, bisa macam-macam. Nah, ini juga tidak boleh. Penglaris lah, mahabbah lah, apalah macam-macam itu semuanya tidak boleh. Itu di kalangan kejawen itu masih banyak yang seperti itu. Janganlah, bahaya itu. Wallahu a'lam. Adapun hipnotis itu ilmu ilmu yang bisa dipelajari itu bukan tidak ada hubungannya dan jin sama sekali. Tidak ada hubungannya dan jin, tapi itu di kedokteran juga diajarkan. Tidak ada masalah kalau dan hipnotis itu bisa untuk pengobatan kan, pengobatan hipnotis dan sebagainya. Tapi kalau disalahgunakan ya bahaya juga gitu. Itu tergantung orangnya. Tapi intinya itu bukan dari jin, hipnotis itu bukan dari jin. Bisa dipelajari dan bukan dari jin. Wallahu a'lam. Dari Fahrudin, mohon penjelasan Ustadz, Rasulullah diutus untuk manusia dengan membawa risalah berupa syariah Islam. Syariah tersebut tentu cocoknya untuk manusia, tapi ada keterangan bahwa syariah Islam juga untuk bangsa jin yang sifat dan wujudnya berbeda dengan manusia. Benarkah itu Ustadz? Nabi Muhammad itu diutus untuk Tsaqalaini. Tsaqalain itu bangsa manusia dan bangsa jin. Sama. Jadi apakah kemudian jin wajib sholat? Wajib sholat. Apakah wajib beriman? Wajib beriman. Itu di surat jin bisa dibaca, terjemahnya lengkap sekali terkait dengan bangsa jin yang mereka itu Rasulullah pernah pada suatu kali orang dari Taif yang saya ceritakan tadi, tiba-tiba kemudian Rasulullah membaca Al-Quran, tiba-tiba satu kelompok jin itu lewat, ada yang dengar Rasul baca Quran, langsung kaget, ada bacaan apa ini? Akhirnya pemimpinnya itu karena yang lain itu pada ribut maupun rame-rame kan ribut, akhirnya istilahnya diam semua diam. Akhirnya semuanya khusyuk mendengarkan Rasulullah ngaji, kemudian mereka mengatakan saya beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka semua beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah, kemudian mereka pulang ke bangsa jinnya, ke kampungnya lah ya, ke kampungnya, ke desanya, dan mereka menjadi juru dakwah kepada bangsa-bangsa jin di sana. Nah, cuman kita tak perlu bertanya, wudhunya gimana jin? Ya, itu jin yang tahu lah, cara wudhunya jin. Sholat ada wajib wudhu. Wudhunya gimana? Ya bangsa jin yang tahu itu. Waktu sholatnya gimana? Ya itu bangsa jin yang tahu, itu bukan urusan kita lah. Tetapi Rasul itu memang diutus untuk manusia dan bangsa jin. Itu untuk terkait dengan urusan ibadah dan lain sebagainya. Adapun untuk yang lain, itu Rasulullah rahmat. Rasulullah itu selain diutus untuk bangsa manusia dan jin, itu juga membawa rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu anugerah kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya jin dan manusia, tetapi juga binatang. Tapi kalau binatang bukan diutus untuk ibadah, bukan, tapi rahmat, mendapat rahmat saja. Maka ketika kita menyembelih tidak boleh dengan pisau yang ketul, pisau yang tidak tajam, yang harus diosok-osok ya, kasihan, itu nggak boleh, haram untuk menyiksa binatang, itu dosa gitu kan. Ketika ada orang yang punya kucing nggak dikasih makan, kemudian kucingnya mati, itu masuk neraka orangnya kan. Itu karena kita menyiksa binatang. Rahmatnya sampai ke binatang, tetapi kalau hukum syariatnya itu kepada jin dan manusia. Dalilnya lengkap, terdapat cerita di surat jin, itu bisa dipelajari. Adapun caranya bagaimana, itu urusan bangsa jin, itu bukan urusan bangsa manusia. Kita cukup ceramah kepada para manusia saja, nggak usah, wah saya mau belajar bagaimana cara bisa masuk ke dunia jin untuk menjadi dai di dunia jin. Wah itu nggak boleh. Nggak boleh belajar baca Samsul Ma'arif Kubro, Musarobat, apalah biar bisa masuk bangsa jin. Itu tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Nyambung. Tadi seruannya wahai manusia. Enggak cuma wahai manusia juga. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai semua jin dan manusia yang beriman. Enggak cuma ayyuhan nas. Tapi banyak juga ya ayyuhalladzina amanu, itu banyak sekali sama Al-Qur'an. Dan di dalam surat jin itu lengkap lah, bisa dibaca di sana. Jadi bukan hanya kalau dalam Al-Quran ada dua. Kalau ya ayyuhan nas,
ya Nas, itu biasanya perintahnya untuk waktu apa namanya khitab atau turunnya ayat ini biasanya di Mekah dan sifatnya umum. Kalau di Madinah itu rata-rata menggunakan ya ayyuhalladzina amanu karena untuk orang-orang beriman dan biasa hubungannya dengan syariat. Kalau di Mekah menggunakan ya nas itu mengajak manusia untuk masuk Islam karena memang Rasulullah itu manusia dan yang dihadapi khitabnya itu manusia. Tetapi jin, karena jin itu kan manusia lebih lengkap, lebih sempurna dari manusia, itu lebih sempurna dari bangsa jin, sehingga jin itu cepat ngikut saja. Makanya contoh begini, jadi kita jangan hanya terkecoh dengan sihroh ataupun redaksi ayat ya. Ayat itu kan sering menggunakan sihroh laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu. Terus yang kalau amanu kan cuma laki-laki doang, yang perempuan bagaimana? Ya kan? Nah, itu kan umum, sihroh umum. Jadi ketika umum itu baik yang laki-laki atau perempuan masuk. Baik laki-laki yang perempuan juga masuk. Si jin itu secara kesempurnaan itu di bawah manusia, otomatis masuk. Seperti itu. Jadi tidak harus ya ayyul jin, nggak perlu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin ini Ustadz, pertanyaan pribadi. Seperti halnya ketika rumah yang sudah dikerematkan banyak orang atau bekas orang gantung diri dan sebagainya. Akhirnya rumah itu tidak bisa dijual kembali dan ketika ada orang yang membeli pasti selalu ada gangguan jin. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Sangat mungkin. Wah, di sini adzan sebentar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Baik, sangat mungkin. Jadi ketika rumah itu suatu rumah itu ditinggalin jin itu mungkin, terutama rumah-rumah yang tidak pernah dibacain ayat Al-Quran, rumah-rumah yang suwung, yang lama tidak ditempatin dan sebagainya, itu sangat mungkin menjadi tempat jin. Maka supaya kita itu rumahnya itu tidak ditempatin jin, digunakanlah untuk mengaji, sering dengerin ngaji, sering baca Al-Quran, sering kita tuh sholat sunnah, ya kan, supaya rumah itu tidak ada jinnya gitu. Kalau kita mau beli rumah dan konon situ ada jinnya, sebenarnya kan tinggal ya biasa-biasa aja lah. Nanti kita ruqyah, ambil 1 gelas air, ya kan, 1 gelas air seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kita doa, ya Allah, jika di dekat rumah sini atau di rumah ini ada makhluk halus yang mengganggu, binasakanlah ya Allah. Bacakan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, 5 ayat surat Al-Baqarah, ayat kursi, 3 akhir surat Al-Baqarah, tiupkan. Kemudian airnya itu ditaburkan dicipratin ke pojok-pojok rumah, sekeliling rumah atau tempat-tempat yang kira-kira kurang mencurigakan, yang agak gimana gitu, hawanya itu aneh. Nah, itu udah gitu aja.
tiap hari sampai beberapa seminggu, 10 hari, lama-lama juga kalau ada jin akan pergi sendirilah, nggak akan kerasan, atau bahkan akan kalau terkena akan terbakar gitu. Jadi jangan takut dengan tempat yang angker dan lain sebagainya itu. Insya Allah nggak ada masalah. Termasuk orang-orang yang biasa mudah terkena jin itu kan biasanya ada dua macam ya. Orang yang mudah terkena jin itu kadang seringnya itu adalah orang yang punya psikologinya itu labil. Orang yang sering sedih, orang yang sering punya masalah berat, dia kepikiran terus, orang yang ya labil lah psikologi. Itu sangat mudah kemudian dia stres, kemudian kemasukan jin dan sebagainya. Tapi kalau kita itu sering ngaji, sering psikologi kita itu tidak labil, sering tawakalnya tinggi kepada Allah, percaya sama Allah, sering ngaji, nggak ada masalah lah, insya Allah. Di rumahnya ada jin juga dia yang biasa aja. Kasih diruqyah, pergi sendiri nanti jinnya, nggak akan kerasan. Tapi kalau rumah isinya tiap hari dangdutan, musiknya dangdutan dangdut koplo semacam-macam, nggak sholat nggak pernah ngaji, itu sangat mudah lah kemudian ditempatin sama makhluk-makhluk yang tidak kita sukai seperti itu. Wallahu a'lam. Orang Dari yang sudah Azan meninggal Mahdi, apakah bisa meninggal bisa datang melalui mimpi? Tidak bisa. Kalau ada orang mimpi ketemu kakeknya, neneknya dan sebagainya itu gangguan jin. Itu kita bangun tidur ta'awud, maca ta'awud, kemudian meludah. Kalau zaman dulu meludah ya, ke kiri 3 kali, kemudian kita belok ganti posisi itu. Intinya kalau kita mimpi buruk juga ya bertawud lah, baca alhamdulillah, kalau berbinas, kalau falak dan sebagainya. Kita itu sebagai seorang muslim ya alhamdulillah diberi senjata sama Allah dengan zikir. Alhamdulillah sebagai seorang muslim kita itu diberi senjata zikir. Karena apa? Karena kalau kita dapat gangguan jin, apalagi sampai masuk dalam mimpi, kalau kita terbiasa zikir, itu di dalam mimpi itu kita nyadar ini gangguan dan kita selalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu akan lari sendiri itu. Gangguan jin itu akan lari sendiri. Syaratnya ya itu, kita sering berzikir. Kalau kita nggak sering berzikir, ketika diganggu jin dalam mimpi, kita nggak ingat apa-apa gitu. Ya akhirnya digebukin sama jin ya. Tahu-tahu bangun tidur capeknya minta ampun, lelahnya minta ampun, kayak dikejar apa ya kan. Tapi kalau kita sering berzikir, kita ingat itu. Dan ketika diganggu jin dalam mimpi pun, meskipun dalam mimpi itu kita nyadar, wah ini jin ini. Maka dia berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dalam mimpi itu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dan jin akan pergi sendiri. Kalah nggak akan kuat jin itu dengan zikir. Percaya itu. Makanya kalau mau tidur itu, bagi mereka yang sering diganggu jin ya, kalau mau tidur itu zikir lah. Sampai capek. Batas tasbih kalau untuk merangsang supaya ini kan batas tasbih zikir aja. Apa aja lah. La ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allah sampai capek. Satu baru tidur. Andai pun kita meninggal dalam waktu tidur nggak bangun lagi, itu kan kita sudah berzikir kan, insya Allah husnul khotimah lah. Jangan mau tidur tuh menghayal kemana, mikir kemana, ini kemana. Ya, baik. Ya. Tapi dengan zikir itu menenangkan hati, menguatkan spiritualitas kita. Dan jika ketika kita tidur ada orang yang dengki, mengirim jin untuk masuk ke dalam tubuh kita, nyantet ya, tenun dan sebagainya, itu akan mental. Kita akan dilindungi dengan zikir kita. Itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seorang muslim dikasih senjata oleh Allah dengan berzikir sehingga bisa menghalau makhluk halus, membentengi diri dengan zikir, bisa membentengi diri dari orang-orang yang hasad, santet, apa macam-macam dengan zikir. Itu kita bersyukur sekali sebagai orang muslim. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi Ustadz dari Azan Mahdi, sebagaimana yang dikatakan Ustadz tadi bahwa menyiksa binatang hukumnya haram. Pertanyaan saya, apakah boleh menyiksa binatang yang meresahkan seperti tikus, kecoa dan lain sebagainya? Terima kasih. Membunuh binatang yang membahayakan itu boleh. Membunuh hewan yang membahayakan itu diperbolehkan. Tikus berbahaya kita bunuh boleh. Kemudian tahu-tahu ada ular membahayakan kita bunuh boleh. Kalau jengking membahayakan kita bunuh itu boleh. Jadi tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Oh, ada satu lagi Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz, pernah saya mendengar pengajian jika orang yang menghafal Al-Quran suka bermusik bisa mengganggu hafalannya. Benarkah pendapat tersebut? Terima kasih. Ya, bisa jadi, tapi kalau sebenarnya ya, kalau saya sendiri sih kurang begitu suka musik. Jadi kalau di rumah itu lebih baik dengarkan inilah ya, Quran, murotal gitu loh. Murotal, sering-sering aja dengar murotal. Sebaik-baik musik itu kan, sebaik-baik lagu itu Al-Quran gitu. Jadi dengarkan Al-Quran, dengarkan. Andai pun kita nggak hafal, dengarkan itu pahala itu. Tapi musik dan musik kan nggak dapat apa-apa itu. Tapi kalau Al-Quran kan pahala. Kalau bagi mereka yang ingin menghafal Quran atau sering atau punya keinginan kuat untuk jadi seorang hafid ya sering-sering aja dengan merotal, jangan dengar musik. Karena kalau kita sering dengar musik itu hati kita tuh nyanyi terus nanti. Tidur nyanyi, hati itu jadi bukan dikir nyanyi gitu kan. Itu nggak baik juga gitu. Tapi kalau sering dengar Quran kan akhirnya yang terngiang di hati kita tuh Quran, otomatis lah jadi refleks gitu. Sering dikir ya hati kita jadi isinya dikir, mau tidur isinya dikir kan gitu. Jangan mau tidur tapi hatinya itu nyanyi Nika Ardila, nyanyi siapa kan, Mansur S dan sebagainya, itu jangan sampai lah. Maka bagi mereka yang ingin ngaji menghafal Quran ataupun tidak, sering-sering aja dengar murotal dan jangan sering-sering dengar musik. Itu aja. Jangan sering-sering dengar musik. Kurang baik. Kalau bagi orang ibu hamil, dengar Quran itu akan berpengaruh positif terhadap janin. Dan sering dengar Quran itu juga menambah kecerdasan, menambah ketenangan. Orang yang suka dengar Quran itu lebih tenang, hatinya lebih stabil. Kalau ada masalah, ada apa macam-macam itu lebih tidak gampang emosi, tidak gampang marah, tidak gampang waduh begini, lebih bisa mengendalikan diri. Dan ketika emosi ini stabil, itu tidak mudah dijahili orang, tidak mudah diganggu orang. Itu secara ini ya. Dan dia lebih cenderung lebih sehat. Orang yang banyak penyakitan itu karena hatinya itu kemerungsung, mudah jarang zikir lah, kemudian mudah iri, dengki, apa macam-macam itu, akhirnya kemerungsung hatinya itu. Orang yang kemerungsung itu akhirnya stres, darah tinggi, jantungan, apa, sumber penyakit. Makanya pernah ya Nabi Muhammad itu kan dapat hadiah dari Raja Romawi yang di Mesir ya kan, atau gubernur Mesir waktu itu kan dua, satu dokter, satu lagi budak perempuan ya kan. Yang budak perempuan diterima, yang dokter kan dibalikkan ke Mesir. Kita nggak butuh dokter, kalian lebih banyak dokter. Kenapa? Karena orang Madinah itu sehat-sehat. Kenapa sehat? Di antaranya karena spiritualnya itu loh, hatinya itu sehat. Sehingga rata-rata orang Madinah itu sehat. Zaman modern, zaman sekarang orang banyak sakit, banyak stres karena hatinya itu loh. Makanya jangan kaget kalau habis pilkada, pemilihan lurah atau apa itu stres. Kenapa? Sudah modal 300 juta ternyata nggak kepilih, ya kan? Sudah modal, sudah pinjam ini, pinjam itu, banyak utang ternyata nggak kepilih, langsung stres otomatis. Itu hatinya. Tapi bagi orang yang tawakal, yang apa, yang macam-macam, ya tidak mudah kena penyakit-penyakit seperti itu. Wallahu a'lam. Oh ya, ini masih menyambung tentang musik, tentang bagaimana musik Islami, terus sholawat, tapi musiknya ada yang koplo, seperti sholawat diiringi musik dan sebagainya. Kalau kita merujuk ke fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, sesungguhnya musik sendiri itu kan tidak mutlak haram. Tidak mutlak haram, tergantung isinya. Kalau isinya itu cinta apa yang porno dan sebagainya itu kan jelas haramnya. Tapi kalau isinya itu yang nasyid Islami itu kan baik-baik saja. Sholawatan yang lembut, yang ini kan itu kan boleh ya kan, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau dengarkan Quran lebih utama gitu aja daripada meskipun Islam itu boleh lah. Karena Rasul pun waktu itu pernah di masjid ya. Di masjid kemudian ada budak kecil, anak kecil, orang Ethiopia nyanyi pakai musik ya kan, pakai musik berdendang. Aisyah nonton, Rasul sebenarnya kurang begitu berkenan, tapi karena Aisyahnya itu nonton senang ya akhirnya temenin sampai selesai. Setelah selesai baru pergi. Nah, ketika Rasul ke Madinah pun kan disambut dengan musik ya kan, dan lagu Tol Al-Badru Alaina min Thaniyatil Wada dan sebagainya itu. Kemudian salah satu sahabat Nabi Sabit, namanya sahabat Sabit juga seorang pakar syair, pakar puisi. Nah, itu sebenarnya sah-sah saja, nggak ada masalah.
Cuman kalau sholawat itu kan doa, dan kita tuh harus beradab, sopan santun lah sama Rasulullah SAW. Kalau musiknya ya musik-musik yang bagus lah, sesuai dengan sholawatnya yang punya nilai tinggi lah. Jangan kemudian sholawatnya sudah bagus, musiknya dangdut koplo sambil joget-joget, ya enggak inilah, enggak matching lah istilahnya, enggak sesuai lah. Kita harus punya adab kepada Rasulullah, sawaun baik Rasulullah itu masih hidup atau Rasulullah telah tiada, itu kita harus tetap sopan santun. Maka ada cerita dulu itu, ini wallahu alam cerita ini benar apa enggak. Waktu Presiden Soekarno ke Mekah, kemudian ke Madinah, ziarah makam Rasul, itu dari jarak kisaran 100 meter itu Rasulullah tuh jalannya itu merangkak istilahnya itu. Kayak orang Jawa kan merangkak. Kaget yang lainnya, kok Rasulullah seperti itu? Emang Presiden Soekarno, Anda mau seperti ini? Ini kita itu sama guru kita, sama orang yang mengajari kita aja, kita itu hormat takzimnya luar biasa. Apalagi ini Rasul utusan Allah, kita harus hormat baik beliau masih hidup maupun telah meninggal. Ya mungkin barangkali kita tidak seperti Presiden Soekarno yang jalan di Raudhah, yang di makam Rasul itu sampai merangkak, tapi di tempat jauh seperti ini pun kita bersenandung, bersolawat pun ya solawatnya yang baik gitu ya. Jangan kemudian solawatnya sudah bagus, musiknya koplo sambil joget-joget. Nah, ini jadi kalau istilahnya itu talbisul haq bil batil, mencampur adukkan yang baik dengan yang kurang baik ya. Mencampur adukkan antara yang baik dan kurang baik, ini juga jadi nggak etis gitu aja, jadi nggak enak, jadi kurang etis. Wallahu alam. Baik, terima kasih. Waktu udah menunjukkan jam 9.50 waktu Jepang. Untuk pertanyaan yang lain, insya Allah kita sambung 2 minggu selanjutnya ya. Ya, untuk selanjutnya bisa kita tutup dulu Ustadz. Mohon doanya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke depan kita akan mulai masuk bab ismatul anbiya, bahwa seorang para nabi itu mempunyai sifat ismah ataupun selalu dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, kejelekan. Itu untuk 2 minggu ke depan. Adapun untuk Sabtu depan dengan kajian Juanda kita akan membahas tentang mazhab Islamiyah, mazhab Islam. Di antaranya secara munculnya ilmu kalam secara pintas, secara munculnya mazhab fikih secara pintas, dan secara munculnya mazhab tasawuf secara pintas. Itu insya Allah untuk Sabtu minggu depan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna bima anzalta wa tabattasul faktubna masyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajaba laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjina min al-fitnah hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi. Mohon maaf
atas kekurangan dan mungkin ada kesalahan dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sering putus. Iya. Hari ini apa internetnya kurang bagus ya Ustaz ya. Iya, ini agak jauh dari wifi-nya jadi putus-putus. Izin live dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ustaz. Insya Allah 2 minggu. Iya. Terima kasih banyak. Ya, jazakumullah Ustaz. Jazakumullah khairan.